sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kasus pasal yang lain. Ini 60 ini palsu tangannya. Kalau palsu tangan itu harus lapor polisi, bukan wilayah kami. Itu bukan wilayah kami. Harus lapor polisi. Kalau kami mengatakan dia palsu, dia tuntut kami juga. Dari mana bukti bapak bilang kami palsu? Palsu itu harus dibuktikan di pengadilan dari proses polisi. Nah lalu kami lakukan apa? Oke, kalau begitu kita nggak bisa batalkan. Kan Anda mesti minta IMB macam-macam nih. Dia juga tahu mesti ngemis kita kan. Kami tonton 5 pasar rakyat. Ini yang kami lakukan di Benhil jujur aja. Anda harus bangunkan kami 5 pasar rakyat tanpa biaya kami. Dan ini tidak dijual. Ini kami mau sewakan harian. Bukan sewa juga, restribusi. Hanya kawan kebersihan harian. Terus seluruh PKL situ di pinggir sungai terus bagusin sungai, PKL juga sama harian. Nah pasar juga tetap kembalikan pada PT Pasar Jaya. Dia cuma main di atas. Dia bikin hotel, bikin kantor. Jadi kita pola kita seperti ini sekarang, seperti pasar rumput. Pasar rumput sama. Di atas itu 24 lantai itu rumah susun. Pasar Minggu sama. Makanya saya bilang saya nggak bisa. Saya udah ketemu. Saya memang orangnya nggak sabar, lebih kasar. Bukan kasar sekali. Pak Jokowi halus toh. Jokowi kan halus banget. Kasus Hayam Buruk, saya udah jelaskan itu. Tetap nggak mau terima. Demo berantem depan saya. Saya rapat 3-4 kali. Kayaknya marah sama saya semua. Ada orang Bangka, orang Belitung semua. Ya di situ yang di BNI banyak orang Belitung. Saya udah kesel, udah ngoceh macam-macam. Cuma nggak bisa, ngotot. Terus cari Pak Jokowi. Ya lah, tak mau saya lagi. Temuin aja Pak Jokowi. Kenapa Jokowi temuin? Jokowi temuin. Itu 3 kali saya lihat, kenapa orang gitu ramai nongkrong di atas itu, di luar. Naik saya lagi, Pak Jokowi nggak mau temuin lagi. Jadi kita kebayang nggak, Pak Jokowi yang gitu sabar, yang gitu halus, dia putusin nggak mau temuin lagi. Karena ini nggak bisa dibahas lagi, Pak. Masalah itu di situ. Kita kenapa tolak? Karena kita anggap kemahalan ini harga. Kan itu soal ini kan itu. Bapak-bapak tuh atau bapak-bapak tidak mau bayar kemahalan atau minta cicilan lebih ringan bunganya. Atau saya sudah ketemu baik kasus pasar 1 tahun ini. Atau tidak mau pakai bank itu, karena dia maksa pakai bank yang harus bank itu. Nah itu udah diperbaiki, Anda bisa pakai bank yang lain kok. Masalah kita sekarang, masalah di mana? Kita tidak terima harga terlalu mahal. Padahal satu pihak orang ngantri mau ngambil. Karena pasar Jaya itu murah kalau dihitung-hitung dengan kondisi yang ada. Kalau Benhil jadi bagus, kemurahan harganya itu sebetulnya. Cuma sekarang nggak ada masalah. Tidak semua orang punya uang untuk, ada yang nggak punya untuk beli, ada yang punya tapi merasa mahal ya. Namanya juga orang dagang. Kalau bisa beli 100 perak, kenapa saya mesti bayar 300? Kalau bisa perjuangan 100. Itu juga ada yang betul-betul saya dengan dagangan saya. Setelah Benhil jadi bagus, saya tidak sanggup lagi dagang di sini. Barang saya yang dijual itu tidak bisa menutupi saya misalnya. Kalau itu terjadi, berarti Bapak Ibu harus pindah ke pasar yang murah. Ke pasar murah juga saya nggak sanggup bayar kayak Blok G dan Abang. Saya nggak sanggup bayar 4.000 per hari, kurang aja ya. Dia nggak mau bayar 4.000 per hari. Ngancam keluar, ya preman namanya. Kalau ngancam keluar saja. Kayak mau makan di mana? Kita sediakan naik parkir. Dia nggak usah bayar. Ada dagang, bisa dagang nggak? Ya kita ada solusi. Jadi ketika saya nggak bisa dagang di sini, saya harus pindah ke sini. Nggak bisa dagang di sini, harus pindah ke sini. Ini ada solusi. Nah itu yang kita lakukan hari ini. Nah kalau bilang, Bapak larang dong kerjasama pasar-pasar. Oh iya, semua pasar yang sekarang kami nggak mau kasih. Kecuali udah terlanjur ditandatangani Pak Fauzi Bowo. Kita mau kasih. Malahan bukannya mau kasih pasar Anda punya mall, kalau nggak laku, kami tanya mau jual berapa sekarang mall Anda, kami mau beli. Itu PGC Jatinegara, apa? PGJ Pak. PGJ. Ya. Kami tanya,
Kita lagi rayu bosnya, jual mall kamu kasih kita. Kita mau tampung PKL. DKI berubah. Nah, sama kayak real estate, dulu tanda-tanda kita Jakpro, dicaplok, bikin kaya semua orang pengusaha. Jakpro kontraknya lemah-lemah semua, punya tanah lokasi semua, sekarang tidak berubah. Maka kita tanya sama bos properti, lu mau jual nggak tanah kamu? Kita mau beli tanah Lipo 800 miliar di Rio. Ini kita lagi tanya lagi di Lokasari, punya dia tanah dia. Ini kita kerja nggak bisa, kita harus kasih proposal yang baik. Nah, tinggal muncul lagi nggak puasnya kita. Itu saya bilang sama PD Pasar Jaya. Masa sih nggak ada jasa buat kami yang sudah 20 tahun di pasar PD Pasar Jaya, yang ikut meramaikan pasar. Nah, saya coba jadi pedagang pasar ya. Nah, saya balik lagi PD Pasar Jaya. Anda sudah untung berapa sama EPC Pasar Jaya? Mungkin sudah ada anak Anda yang keluar negeri. Anda pun sudah punya rumah yang lebih mahal dari untung di PD Pasar yang sewa begitu murah. Mungkin dulu pun Anda nggak layak dapat tempat ini, tahu nggak? Orang yang punya jatah tempat ini karena dapat orang miskin jual kepada Anda. Kalau dibicara jujur, ini tempat Anda nggak bisa dapat punya nantinya. Anda beli dari orang lain. Bisa awal cerita pasar. Kalau kita mau ngomong secara terbuka. Nah itu yang terjadi. Makanya sekarang kami punya pasar nanti tidak bisa diperjualbelikan. Anda jual, Anda offer penjara 6 tahun. Yang model pasar rakyat. Kita betul-betul ingin menampung orang yang belum beruntung untuk punya kesempatan berhasil. Kita kasih kredit. Kalau saya siapkan 1 triliun, 5 juta satu toko, 200.000 toko. Tahun depan duitnya balik 600.000 orang, saya tambah 1 kali lagi 600.000. Kita kerjasama dengan bank, kita siapkan jaminan kredit daerah, kita bisa kenceng nih. Kita lagi siapin Monas, kita lagi mau bikin di bawah tanah untuk ruang pamer, untuk PKL, untuk kreatif-kreatif harian. Tapi kita paksa Anda gunakan e-money, tidak uang kontan. Supaya saya bisa mengikuti penghasilan Anda berapa. Kalau Anda sudah bagus, Anda harus sewa. Kasih kesempatan yang belum beruntung. Nah itu yang kami lakukan. Jadi kalau soal persoalan seperti ini, kita udah nggak bisa. Jadi saya bilang Pak Edi, bukan saya nggak mau, jadi udah datang ya udah saya temuin. Mohon maaf Pak, kami sebenarnya bukannya tidak mau harga apa bagaimana Pak, bukan. Kami itu memang belum pernah disosialisasi. Itu yang saya bilang. Ya. Itu saya bilang mereka mainnya tadi sebagai orang politik. Dia udah dapat 60%, 40% tolak itu banyak loh Pak. 1% juga nggak ada kami Pak. Itu tadi maksud saya. Tidak mungkin Pak Fauji Bowo berani tanda tangan kalau tidak ada persetujuan dari pasar. Maaf Pak Wagub, saya kebenaran kan pernah dinas di Pasar Jaya Pak. Saya cerita Pak. Jadi gini Pak, perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Pak Dirut ini kan belum ada memenuhi unsur persyaratan yang Pak Ahok tadi sebut. Iya toh? Proses pembangunan pasar itu kan seperti ini Pak. Dimulai dari sosialisasi gambar. Enggak, kalau seperti itu, ya. Makanya saya bilang, kalau Bapak pada tahap seperti itu, silakan tunggu mereka. Kalau Bapak tolak, dia nggak bisa capai 60%. Ya. Kalau Bapak punya bukti, itu bohong 60%, Bapak bisa tuntut. Ya. Itu penipuan. Langsung diusir begitu. Nah, makanya itu penipuan. Ya memang menipu Pak. Iya, menipu. Nah, makanya sama Pak Ahok. Itu yang saya bilang, keterangan. Itu yang saya bilang. Itu yang saya bilang, ini beda dengan pemilu tadi. Kalau Bapak 40% Bapak tidak mau publis pun, asal dia punya 60, dia berhak melakukan apa saja. Itu Perda yang mengatur. Dia Perda tidak mengatur sampai 100%. Sama seperti saya jadi wakil gubernur. Kalau mau ribut-ributan seperti ini, orang Fauji Bowo akan marah karena dia merasa 47%. Banyak loh Pak, 47% Pak. Jadi hampir setengah orang Jakarta tidak pilih Jokowi dan Ahok. Dan tidak suka Jokowi dan Ahok. Apakah itu berarti ketika kita datang dengerin orang, lalu orang ribut? Nah caranya gimana? Bapak kalau mau ribut sama mereka, kumpulkan 60% tanda tangan orang yang menolak. Bukan ada sama Bapak itu Pak. Nah, itu 60%. Lebih Pak. Mohon maaf Pak Wagub. Maksudnya 100% kami Pak. Itu yang kita mau lihat. Yang di berarti itu yang bisa gugat. Iya, bisa gugat. Ya. Kalau Bapak dulu. Ini kami Pak, ini semuanya. Itu tadi Pak, makanya surat tanda tangan ini lengkap dengan KTP, dia tanda tangan, pernyataannya itu. Nah sekarang di sana ada pasar berapa?
Yang tanda tangan 21 orang. Ini kapling. Ini kapling, Pak. Ini bukan pasar rayanya, Pak. Bukan pasar, bukan. Nah sekarang kapling semua ada berapa? Ada 41. Nah, makanya sekarang tafsirannya itu juga. Tafsirannya apa? Ini 41 kapling. Ya, kapling, Pak. Ini 21. 41 ruko. Ya, ruko, Pak. Nah, makanya saya nggak tahu kalau ruko Pak ya. Nah, sekarang tafsiran itu bisa lagi dari sisi hukum. Total pasar dihitung semua sama yang pasar itu atau termasuk yang ruko masuk? Berbeda, Pak. Beda. Berbeda. Nah, kalau yang ruko, kalau ruko beda dengan pasar. Ya. Kontrak Bapak Ibu sampai tahun berapa? 2020, Pak. Di perjanjian akte jual beli, Pak. Ya, jual beli. Iya, Ya, ada. Bapak bisa gugat. Itu, iya, Pak. Bapak gugat. Justru yang kita minta kemarin Ada, Pak, itu, itu. Pak. Bapak gugat. Kita kalau tahun 2020 sesuai dengan perjanjian jual beli, monggo dibangun, silakan. Kita setuju, Pak. Nah, Terus lagian dia kita nggak akan lawan, Pak. Karena Dia Pak, kasih kita dari waktunya hukumnya kan cuma memang 3 2020. bulan untuk keluar dari situ. Enggak, makanya kita mau tahu, Bapak bisa tuntut. Mesti pasti ada satu pasar kalau dibutuhkan diambil, baru dia berani. Kalau tidak, Bapak bisa tuntut dia PT UN. Tuh. Bapak bisa tuntut. Ya. Jadi, Bapak bisa tuntut PT Pasar Jaya untuk ganti rugi. ya untuk kita juga nggak pernah sosialisasi, Pak. Sekalipun tidak. Makanya itu Ya. tadi pasti mereka anggap ini bagian dari ini nggak mau, karena pasti tolak. Berbeda, Pak. Itu. Makanya mereka cari celah hukum. Ya. Pasti mereka udah perhitungkan celah hukumnya. Maka kami datang ke sini Pak supaya itu Maaf informasi Pak, itu Pak dari Bu, sepihak. pada saat pertemuan tanggal 7 November Pak, kita ketemu dengan Pak Dirut dan Pak Dirtek. Jadi kita juga lucu Pak. Pak Dirut bilang, ya udah 2 tahun lagi aja kata. Jadi tidak ada konsistensi Pak, saya lihat gitu loh. Masih Bicaranya. dikasih waktu 2 Orang tahun. kita di akte jual beli 2020 gitu loh. Ini Pak Yandre 2 tokonya. Ya, 2. Akhirnya ada 2. Kalau kita ikutin peraturan, yang punya 2 udah melanggar peraturan. Kalau di sekarang kan 5 Pak maksimumnya yang Ya, baru. itu untuk Satu kios, orang 5. bukan ruko, Ya, kios. 5 kios. Kios, kalau Bapak nggak mau samakan kios dengan Ya. ruko, Pak. Beda. Tapi belum pernah ada sosialisasi, Pak, mengenai itu. Sebetulnya peraturannya jelas. Kita aja yang main, semua PD Pasar Jaya yang main. Sekarang kita logika manusia aja Pak. Kalau Anda punya anak 10, Anda punya 10 toko, Anda bagi 10 satu anak satu toko, atau Anda bagi 5 toko ke satu orang lain. Nggak mungkin. Tugas negara itu membantu mengadministrasi keadilan sosial. Makanya saya bilang ini orang nggak suka cara saya ngomong. Jadi saya ngomong apa adanya. Fakta ini. Saya ngomong fakta. Anda kalau saya cari salah Anda masalah. Belum tentu toko ini dari awal Anda dapat. Semuanya Pak dari awal. Maka itu masih jelas. Semuanya ini yang datangnya awal. Saya telepon Pak Janggan. Nah itu masih jelas. Sama sudah digunakan. Makanya saya gini aja, proses hukum kalau dia udah lakukan. Bukan saya mau bela dia. Saya nggak bisa bilang iya. Karena kalau saya bilang iya, saya bela bapak-bapak. Dasar saya apa? Iya. Maka kita datang ke sini Pak kasih informasi mana yang sebenarnya kan supaya ada keseimbangan. Saya Pak, kalau saya mau disogok sama penjangga itu udah dari tadinya jadi. Saya disogokkan cuma dia apalah apa Pak Arwan pokoknya kami kasih ini dan itu tinggalin aja itu pedagang. Mana bisa begitu Pak? Ya makanya saya bilang Pak, ini bisa tuntut. Itu memang mulutnya si jangga itu memang bohong Pak. Kalau tak. Ya. Makanya saya nggak itu suka terima Ya. kasus. Ya, Karena saya bukan hakim. betul. Saya nggak bisa bantu bapak-bapak ibu-ibu. Karena ini kan keinginan bapak ibu. Saya sampai jam 12 malam pun tidak akan puas bapak ibu. Percaya sama saya, nggak akan pernah puas. Enggak, kami bukan minta. Saya cuma mau sampaikan solusi. Kan Karena cuma- bapak mengatakan 2020. Ya. Jangka mengatakan tidak. Kekuatan bangunnya sampai 2020. Oh beda, itu bohong Pak. Saya rekam semua loh Pak. Saya mengatakan kontrak Anda loh Pak. Saya nggak suka dibohongin. Ada Pak di pernyataannya di situ Pak. Bukan Pak. Bukan kalau bangunan Pak. Ini bicara kontrak. Anda gunakan kalimat kontrak tadi sampai 2020. Makanya saya langsung penasaran. Saya tahu nggak boleh dirut tanda tangan lebih dari kalau kontrak 2000 hari ini kontrak tanda tangan saja 2020 itu artinya itu 7 tahun. Saya penjarain si jangan. Karena peraturan hanya boleh 5 tahun ya tanda tangan. Ini yang saya maksud. Belum pernah ada dikasih Pak 5 tahun. Makanya Pak. Makanya dia pertanyaan langsung maksud saya itu jangan. Saya orang itu tidak menyenangkan jujur aja Pak. Ibu saya pun saya semprot, mertua saya pun saya semprot. Itu saya. Enggak tempo hari Pak. Jadi kalau kasih ada data ke saya palsu, saya marah. Karena saya itu dari pagi Pak. Saya sudah bangun 4:30 pagi.
sampai sini 7:30 udah berjeret orang punya kasus, saya masih urus. Saya makan sambil rapat, Pak. Dan ini belum makan malam, saya masih rapat lagi jam 7, Pak Gubernur. Ini udah nunggu lagi 2 orang. Nanti saya bilang Pak Yante kan, saya nggak mau temuin, saya udah tahu pasti begitu kejadiannya. Saya bilang Pak Yante, ini masih hidup di sini. Lebih baik jangan ketemu saya Pak Yante. Mungkin belum ketemu saya, persepsi Bapak Ibu masih baik tentang saya. Masih bisa memperjuangkan hak Bapak Ibu. Kalau udah ketemu saya, Bapak Ibu pasti nggak suka sama saya. Saya mohon mau beliau tadi. Tapi karena mau ketemu sebentar, oke saya udah tahu, kira-kira mirip-mirip pun. Saya udah bisa tebak. Ini fakta seperti itu. Mau manipulasi, ngomong gitu, saya sederhana aja, bawa aja kontraknya mana. Kalau Bapak bilang ngotot lagi, saya sudah bawa. Saya tampilin di depan Bapak-Bapak. Saya nggak pernah takut sama siapapun. Saya ngomong jujur ya Bapak Ibu ya. Keluarga istri saya bawa orang kasus waduk fluid supaya mau menekan saya supaya sopan sama dia, saya usir. Istri saya, mertua saya kurang senang. Saya bilang, kamu bawa anak saya keluar dari rumah ini, saya telah putusin yang sama. Saya nggak peduli. Jadi saya agak beda sama orang, Pak. Saya nggak peduli. Terus jadi gimana Pak? Itu sampai nggak bisa. Saya udah bilang, kalau Anda mau tuntut, nggak ada dasar tuntut kalau udah gitu, Pak. Itu ada Pak di situ Pak perjanjiannya Pak. Lagi gini lah, Pak. Bapak tuntut aja, itu udah siap dituntut, Pak. Solusi saya itu. Nggak apa-apa. Ya, tuntut aja. Ya, gitu ya. Mohon maaf ya. Saya nggak ketemu kita, Pak. Ya, terima kasih ya. Oke Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, kalau bangunan sama itu beda, Pak. Kalau kontak, makanya saya selalu rekam. Saya nggak mau nanti di belakang ini ngomongnya beda, makanya saya mau rekam semua. Terima kasih ya. Ayo. Makasih Pak. Silakan Pak.